حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan syukur lagi kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yang diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dalam Islam. Sehingga Allah masih menggerakkan hati kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu adalah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat berantaikan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi yang rela berhujan panah bermandian darah, dan ya Nabi yang telah menggulung tingkat-tingkat kekafiran dan membentangkan permadani keislaman yang berlafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesaat-saat hati-hatinya meneruskan wasiat Allah Subhanahu wa taala agar meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan semaksimal mungkin untuk jauhi segala larangan-larangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidak akan diciptakan keinginan dalam manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya tahu pendorong iman muslim yang sampai saat ini masih ada, yaitu kitab Al-Quran Al-Karim. Ada juga yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Sunnah dan kitab Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wal muslimat." Wajib setiap muslim dan muslimat menuntut ilmu, apalagi
suami adalah seorang anak? Apakah suami seorang bibi? Fulan berkata, suami adalah seorang anak. Suami adalah seorang nabi. Lalu sesuatu ini bertanya dan bertanya, apakah suami mempunyai amalan-amalan khusus? Lalu anak berkata lagi, suami tidak mempunyai amalan khusus. Lalu sesuatu ini bertanya lagi, apakah suami ibadah? Lalu siswa berkata, suami bukanlah ibadah. Suami adalah seorang yang biasa yang bekerja bagi anak-anak. Tetapi apa sebenarnya suami ini? Setelah dia pulang dari kerjanya, sebelumnya ia selalu mengambil tentang Al-Quran Al-Karim. Lalu dia membuka tentang Al-Quran itu, dan apabila mendengar dari suami dia berkata sambil menangis, wahai Al-Quran, janganlah engkau tumpahkan di masa nanti. Wahai Al-Quran, janganlah engkau tumpahkan di masa nanti. Wahai Al-Quran, janganlah engkau tumpahkan di masa nanti. Memang tidak bisa membacamu, memang tidak bisa memahamimu, tetapi sangat cinta padamu. Sambil dia menangis, sambil dia seorang wanita pun berkata, wahai fulan, apakah bisa melihat Al-Quran suami? Fulan mengambilnya katakan suaminya. Lalu si fulan itu melihat Al-Quran ini, ternyata betul di setiap lembar, setiap halaman, setiap ayat terdapat kesan-kesan air mata suaminya yang rindu dengan cinta Al-Quran Al-Karim. Lalu apa yang dapat tahan dalam ajaran Islam ini? Orang yang bisa membaca Al-Quran, orang yang bisa menghafal Al-Quran, tetapi yang rasa cinta kepada dia, Allah memuliakan dia. Apalagi kita bisa membaca Al-Quran, yang bisa menghafal Al-Quran, apalagi yang memandang semua sisi Al-Quran ini. Allah menyediakan segalanya di hari yaumul qiyamah. Maka kadang-kadang waktu kita untuk berbanyak menuntut ilmu, terutama dalam ilmu Al-Quran. Dan apabila mungkin waktu kita, umur kita sudah tidak menentukan untuk menuntut ilmu, maka satu-satunya ladang pahala kita yaitu adalah anak-anak para hadirin. Ajarkanlah Al-Quran kepada anak-anak hadirin. Ajarkanlah Al-Quran. Dan apabila memang kita tidak bisa mengajarkannya, Ustaz Abdul Somad pernah berkata, orang tua yang menyayangi anaknya bukanlah yang memewah-mewahkannya. Orang tua yang menyayangi anaknya bukanlah yang memanja-manjakan anaknya. Tetapi orang tua yang menyayangi anaknya, yaitulah yang memasukkan ke dalam pondok pesantren untuk menuntut ilmu agama. Jangan sampai kita mempunyai ilmu-ilmu yang banyak, tetapi kita buta dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa kesimpulan yang dapat kita ambil dalam khutbah kali ini? Yaitu adalah senantiasa dekatkan diri kita dengan Allah